bagaimana sebetulnya tata cara sholat Id di rumah ini. Kalau sendirian nggak perlu khutbah. Kok ada yang mampu berkhutbah, maka boleh silahkan berkhutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Helmi Faisal Zaini dalam HF Channel. Malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang dai milenial, dai muda, ya, pernah melanglang buana dalam misi dakwah ke berbagai macam negara, dan tentu masih di tengah situasi yang sulit kita menghadapi wabah pandemi COVID-19 Corona, di mana pemerintah telah melakukan berbagai macam cara dan upaya agar kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Salah satunya adalah melalui kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang tentu berimplikasi pada banyak hal, terutama apa yang kita kenal dengan stay at home, yaitu belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan masih di tengah situasi bulan suci Ramadan, kita akan mengakhirinya, dan hari-hari ini, 1-2 hari ini kita tengah banyak diskusi di masyarakat bagaimana tentang penyelenggaraan sholat Id, dan juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah tentunya. Dan telah hadir di studio HF Channel malam hari ini adalah UBM, Ustadz Bukhari Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sering juga dipanggil Kiai ini ya. Dan malam hari ini istimewa karena ternyata Ustadz Bukhari Muslim ini adalah tamu pertama saya ini. Yang menjadi kelinci percobaan kira-kira. Berarti kemuliaan ini sebuah penghormatan ini dan kemuliaan luar biasa. Dan ini juga penghormatan buat saya. Nah, kira-kira Kiai Bukhari ini kira-kira apa yang bisa diberikan dan dibagikan ilmu ya. Mungkin tutorial sholat Id yang sederhana dan ringkas bagi warga dan masyarakat. Baik, terima kasih. Ini sebuah kemuliaan, dan bagi saya saya berarti dimuliakan betul, ini istimewa ini. Pertama, kita masih tadi disampaikan dalam suasana yang kita harus menjaga diri di rumah, di karantina, bahasa kerennya lockdown. Sebetulnya kalau ini kita anggap sebuah ibadah, jadi ibadah karena perintah Al-Quran. Jadi Qurannya ada loh. Jadi bukan lagi cerita Rasulullah, di Quran itu jelas waj'alu buyutakum qiblatan. Ini ceritanya Nabi Musa, diperintah oleh Allah untuk di rumah sholat, apalagi kerja dan sebagainya, karena ceritanya dikejar-kejar mau dibunuh. Nah sekarang ini kita kalau nggak di rumah mati, kira-kira kan gitu. Jadi konteksnya mirip ini. Dikejar-kejar virus ya. Dikejar-kejar virus. Kalau dulu Fir'aun, Nabi Musa, Fir'aun jelas kelihatan. Sekarang nggak kelihatan. Solusinya di rumah. Nah sekarang menjadi pertanyaan tadi menjelang Idul Fitri, kita kan namanya orang Islam, apalagi orang Jawa, orang Indonesia lah umumnya, runang Nusantara ini, rasanya akan sangat kehilangan kalau nggak sholat Idul Fitri yang setahun sekali. Betul. Kan ini berat. Bahkan yang pernah sholat saja biasanya tidak menyanyiakan kesempatan sholat Id ya. Ini kan setahun sekali. Yang mungkin nggak sholat, nggak apa, ini mumpung ini. Masa iya setahun ditinggal. Tapi kita juga tidak pernah, jangan juga kita melakukan bersyuudzon ya kepada orang yang sekali sholat dalam setahun. Siapa tahu dengan sekalinya itu kemuliaan. Ya diterima, betul itu. Jadi Allah kan Ar-Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Siapa tahu yang satu ini malah diterima. Itu kadang-kadang. Nah ini penting kita sampaikan. Pertama tadi kita di rumah itu sebuah perintah Al-Quran, dicontohkan baginda Rasulullah. Nah bagaimana tata cara kita mengerjakan sholat Idul Fitri di rumah.
Bahkan di hasil bahsu masailnya PBNU sudah mengeluarkan ada 3 kondisi. Kalau memang di situ memang zona merah, itu haram, malah nggak boleh, haram. Kalau zonanya kuning, ya itu ini malah jangan, udah mendekati haram. Yang boleh itu jelas-jelas zona hijau. Makanya disampaikan siapa sih yang menentukan, seharusnya itu antara pemerintah, lingkup kecil, misalnya lurah, kiai setempat, kiai kampung ngomong, rembukan. Di sini ada nih 1 orang, wah ini bahaya. Nggak ada sama sekali, boleh sholat di masjid. Nah ini tata cara untuk sholat Idul Fitri itu bagaimana? Teman-teman sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bicara sholat Idul Fitri, mungkin kita bicara sunnah-sunnahnya dulu. Nanti kalau sudah diumumkan oleh pemerintah pada malamnya Idul Fitri, berarti kita misalnya biasanya jam 7 misalnya kan, atau setengah 7. Maka sunnah itu kita takbiran. Takbiran sunnahnya itu sendiri boleh, jamaah boleh, jalan-jalan juga boleh. Di rumah, di pasar, pokoknya kita syiarkan malam Idul Fitri itu sunnah. Sampai kapan? Malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udahlah yang biasa itu. Sampai kapan? Sampai nanti sholat Idul Fitri dilaksanakan. Nah itu sunnah, maka kita syiarkan. Tentu takbiran pada situasi corona ini, takbirannya di rumah saja. Betul. Sekali kalau inget nih, jangan sampai terus nanti maksa. Ini takbiran, apa itu tadi, bawa obor yang bisa keliling. Ya ini malah salah. Kan ini sunnah. Jangan sampai mengalahkan yang wajib. Wajibnya kan menjaga diri. Wajib. Hifdzun nafas ya. Hifdzun nafas itu wajib. Menjaga keselamatan jiwa. Bahkan dalam beberapa ayat itu kan sampai ada orang menyembunyikan imannya gara-gara mau dibunuh. Betul. Iya, itu aja bayangin, untuk menyelamatkan menyebutkan iman. Nah ini yang pertama, yaitu takbiran. Sebisa mungkin sambil tiduran, sambil apa. Kemudian yang kedua, kalau nanti menjelang sholat Id sudah pagi-pagi, disunahkan apa? Kita bersih-bersih kuku, potong kuku, bersihin, kemudian mandi. Mandinya mandi sunnah untuk Idul Fitri, yang mandi seluruh badan. Dan disunahkan makan dulu ya. Nah nanti setelah itu pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi, atau sarapan dulu ya boleh. Dan itu sunnah, sarapannya sunnah. Kalau Idul Fitri itu sunnah sarapan sebelum Id. Kalau Idul Adha setelah sholat Id. Karena ini sebetulnya begini, kenapa sih rahasianya, hikmahnya, biar tidak dianggap ini masih puasa. Nah, jadi kita harus sarapan. Itu sunnah. Apalah minum air, makan ketupat misalnya lah itu. Kan tradisi kita ketupat, bukan kurma gitu misalnya. Ya, dan nanti kita juga masih akan menunggu ya soal penentuan 1 Syawal ya. Betul. Ya, PBNU sendiri kan nanti pada hari Jumat besok ya. Jumat pada Jumat malam, Jumat sore ya, kita akan melakukan Ru'yatul Hilal ya. Iya. Kita tunggu pokoknya. Yang pasti kalau orang kampung, orang kita ini, siapapun warga yang nggak tahu, nggak usah ikut aja lah apa yang diumumkan, itu aja. Nggak usah sakarepnya sendiri lah. Nggak usah nanya dasarnya apa. Nggak perlu, kita ini bukan lagi wilayah berdebat dalil. Itu setelah nanti mandi. Sekarang hukumnya sholat Id itu adalah sunnah. Sunnah muakkadah. Yang diperkuat. Yang sunnah yang sangat wajib. Dianjurkan gitu ya. Tadi kan sudah pakai minyak wangi, kemudian sarapan, kita siap-siap. Nah, apa yang disiapkan? Nah ini tadi kondisinya, kalau memang zona merah, kita misalnya nggak punya temen, misalnya di kosan, di apartemen, di rumah sendirian. Sunnah Pak. Sholat Idul Fitri sunnah sendirian saja, tapi jomblo nih, nggak usah pakai khutbah. Sholat sunnah saja biasa. Nanti kita turunkan tata caranya sholat Idul Fitri. Kalau dia sekeluarga, itu misalnya ada 2 orang, 3 orang atau 4 orang. Memang jumhur ulama mengatakan 4 orang, tapi ada yang kan qaul 2 orang boleh. Karena sholat wajib saja 2 orang bisa jamaah. Karena minimal jamaah 2 kan gitu. Nah itu nggak apa-apa lah, misalnya kita ambil pendapat ini 2 orang, 1 imam, 1 makmum, imam plus khotib, ya nggak apa-apa udah, gitu aja. Kalau ada yang mampu khotib,
Kalau nggak mampu sholat 2 orang saja, sholat Idul Fitri tanpa khutbah juga nggak apa-apa. Sudah sah, ya. Yang penting ini sholatnya, ini kan sholat. Karena ini sama sunnah, ini terpisah ini sebetulnya hukumnya sholat sunat Idul Fitri sama khutbahnya. Terakhir kalau nanti apalagi sekeluarga, sekeluarga tuh bisa misalnya ada istri, ada keluarga atau siapapun, misalnya ada yang dengerin khutbah saja. Kalau enggak cuma nongkrongin aja, nggak usah ikut sholat sunnah. Ini malah tadi bahaya. Ini kan banyak warga masyarakat yang awam ya, bagaimana sebetulnya tata cara sholat Id di rumah ini. Ya, baik. Untuk menyampaikan. Nah, untuk tata cara sholat Idul Fitri di rumah, itu pertama, nanti kita tentunya sholat niat. Kalau niatnya sendirian, usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau nanti makmum atau imam, usolli sunnatan li'idil fitri makmuman. Kalau makmum, kalau imam, imaman. Nah, lillahi ta'ala. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Kalau dalam hati insya Allah bisa, bedah bisa. Niat ingsun sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Wis gitu aja yang pendek. Setelah itu takbiratul ihram, Allah angkat tangan, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram itu adalah rukun. Setelah takbiratul ihram baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Setelah selesai angkat tangan lagi takbir. Nah, ini takbir sunnah. Nah, ini baru kita hitung pertama. Hitung pertama. Ya, ini rakaat pertama 7 kali takbir. Di antara takbir baca, jadi setelah takbir takbiratul ihram baca doa iftitah, takbir pertama Allahu Akbar. Setelah takbir ini baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu Akbar, baca lagi, takbir lagi sampai 7 kali. Kemudian baca Fatihah, baca surat. Suratnya itu yang pendek-pendek boleh. Mau Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, nanti kedua Al-Falaq, boleh, pokoknya bebas. Nah, ini saya mumpung kesempatan kita dengan Ustaz Bukhari ya. Jadi saya tuh paling tidak senang dan tidak setuju kalau ada orang yang, wah kamu bisanya cuma surat pendek aja. Ini orang nggak ngerti, Quran tuh setiap ayat itu mulia. Oh iya. Nggak pendek, nggak panjang itu. Coba kalau kita baca surat Al-Asr, wal asr, demi waktu, demi masa. Itu sudah satu ayat itu saja sudah luar biasa. Betul, nggak bisa meremehkan. Nggak bisa meremehkan, betul. Iya, nggak cuma. Bahkan ada sahabat sukanya cuma Al-Ikhlas. Ya. Itu pun dilaporkan Rasulullah, dipanggil, kenapa? Saya cinta. Yaudah kamu dibenerin, nggak dimarahin. Ya Al-Ikhlas, mau sholat apa aja Al-Ikhlas. Oh, boleh aja, nggak masalah, nggak dilarang sama Rasulullah. Baik, itu rakaat pertama. Nanti ruko, iktidal, sujud, duduk, sujud, berdiri, takbir kan, Allahu Akbar rakaat kedua. Nah, setelah takbir berdiri ini ya nggak perlu iftitah. Kemudian takbir angkat tangan. Nah, ini takbir sunnah. Hitung satu. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi sampai 5 kali. Sampai 5 kali baca Fatihah, surat apa yang dia hafal. Kemudian sampai ruku, iktidal, sujud, tahiyat akhir, salam. Selesai. Kalau sendirian nggak perlu khutbah. Nah, kalau tadi ada 2 orang atau dia jamaah, kok ada yang mampu berkhutbah, maka boleh silahkan berkhutbah. Nah, khutbahnya ini cukup yang pendek, minimal rukunnya terpenuhi. Kalau sunnahnya silahkanlah. Apa rukunnya? Pertama baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, cukup. Baca sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wasiat takwa, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Keempat, baca 1 ayat. Ayatnya boleh ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau ayat puasa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alakum tattaqun juga boleh.
Yang kelima berdoa. Berdoa untuk apa? Minta ampun untuk dirinya dan untuk orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Iya, wal mu'minin. Sudah cukup. Ya. Nah, tapi kalau sunahnya ada sunahnya di khutbah itu kalau berkenan. Kalau namanya sunnah ya. Di khutbahnya kan harus dua kali khutbah. Ya. Khutbah pertama kesunahannya sebelum baca hamdalah itu baca takbir 9 kali. 9 kali. Nah, kalau tadi di sholat 7 kali, kalau di khutbahnya 9 kali itu khutbah pertama. Nanti pada waktu khutbah kedua itu 7 kali. Ya. Nah sekarang ini teman-teman kawan semuanya Bapak Ibu saudara sekalian bisa kok khutbah bawa handphone. Kan sekarang banyak di share, LDNU sudah bikin, PBNU bikin, itu dibaca saja cukup sudah terpenuhi semua syarat rukun, bahwa itu kalau dibaca cepat nggak sampai 5 menit Pak. Langsung makan opor ayam. Udah opor ayam. Saya kira itu ini yang penting. Jadi terima kasih nih Ustadz Bukhari sudah menyampaikan tutorial sholat Id di rumah yang sangat ringkas dan sangat mudah ya. Dan jangan dipersulit ya, karena semuanya itu sangat mudah sekali. Nah sekarang juga mumpung karena kita akan memasuki akhir Ramadan, yang tidak kalah penting adalah tentang zakat. Betul ya. Ini sebagai pensucian diri. Pertama kita ngomong zakat fitrah. Zakat fitrah itu dalam hadisnya, kalau kita sudah puasa sebulan kok nggak bayar zakat fitrah, maka amal ibadah kita menggantung-gantung, nggak capek ke langit, nggak sampai kepada Allah lah kira-kira gitu. Jadi ini mu'allak, tergantung bayar zakat fitrah. Nah ini persoalan zakat fitrah itu adalah ini masing-masing muslim yang dia masih punya, bahasanya masih hidup pada waktu malam takbiran, nah itu yang wajib. Jadi kalau misalnya waliyadzubillah sebelum takbiran kok dia meninggal sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib ya. Gitu, karena wajibnya tuh ketemu misalnya pas maghrib dinyatakan itu adalah Idul Fitri ya, itu wajib. Mengakhiri Ramadan lah ya. Mengakhiri Ramadan. Walaupun boleh dibayar di awal sah. Secara fikihnya sah, tetapi yang wajib bahwa kalau dia nggak bayar pada malam takbiran atau sampai sebelum Idul Fitri, ibadahnya jadi gantung tadi. Ya. Sekarang yang harus dibayar itu rupanya apa ini? Betul. Ya sekarang kalau menurut hadis kan qutul balad, makanan pokok negeri. Di negeri kita itu adalah beras. Ya. Nah, sebaiknya kita bayar zakat fitrah itu beras. Berapa ukurannya? Di mazhab Syafi'i itu antara 2,5 kilo sampai 2,7 kilo. Jadi boleh mau 2,5 kilo ngambil yang minimalis, boleh yang 27. Ya anggap 2,5 lah, 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ada itulah beras. Nah sekarang ini dibayar gimana? Boleh nggak sekarang pertanyaannya membayar dengan uang rupiah? Per kilonya berapa tinggal dikalikan ya. Boleh kita bayar dengan uang rupiah, dihargai saja. Misalnya beras per kilo, misalnya sekilonya 10.000, misalnya yang dia orang-orang biasa gitu ya. Tinggal saja kali 2,5 kilo berarti dia 25.000. Memang ada perdebatan ulama. Ini ikutnya mazhab Hanafi yang beberapa beredar di itu. Enggak, di NU sudah diputuskan boleh langsung dengan nilai 2,5 kilogram. Enggak usah ikut mazhab Hanafi yang sampai 4 kilo. Enggak apa-apa. Apalagi di tengah pandemi ini juga banyak kan orang ada butuh uang ya ini ya. Iya, daripada beras lah. Beras. Dan orang juga nggak makan beras saja kan, butuh lauk, butuh macam-macam. Mungkin kalau orang sana roti John cukup tuh, roti apa itu apa namanya. Lah di sini nasi aja kan nggak cukup, butuh kecap, butuh telur dan sebagainya. Jadi itu zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu ada 2 syarat. Syaratnya pertama zakat mal itu zakat harta ya. Zakat harta. Ada harta itu ya macam-macam. Mungkin yang paling banyak sekarang kita ngomong konteks Jakarta, itu misalnya tabungan lah. Misalnya orang punya uang di tabungannya.
Nah, ada dua syaratnya, satu nisab sama haul. Ini kita ngomong satu nisab sama haul dulu nih, syarat. Artinya syarat itu dia kalau nggak ngeluarin dia berdosa. Nah, gitu. Satu nisabnya berapa? Kita anggap kalau kita mengikuti pendapat yang paling sederhana, anggaplah kita ukurnya 85 gram emas. Ada yang mengatakan 82 atau kita anggap 85 gram. Emas. Sekarang kalau emasnya 1 juta per gram, berarti sekitar 80 juta. 80 juta. Itu harus mandek selama setahun di tabungan misalnya gitu ya. Kalau fluktuatif. Nah, kalau fluktuatif nggak wajib masuknya. Kita ngomong nggak wajib. Ya, kadang-kadang ada 10 juta, kadang-kadang tinggal 100.000. Nah, berarti nggak wajib. Yang mandek, yang wajib pokoknya dia nggak pernah berkurang dari itu selama setahun. Ya, jadi pengertian nisab itu 2,5% itu diukur dari harta yang terakhir yang ada ya kira-kira ya. Betul. Jadi hitungannya misalnya begini, bulan anggap kita Ramadan tahun kemarin. Kita misalnya dimulai dari Ramadan. Ramadan tahun kemarin duit di tabungan kita 80 juta. Ya, katakan begitu. Itu misalnya. Ramadan tahun ini ini nggak pernah berkurang. Terus bagi nambah misalnya. Sampai tahun ini kok 100 juta. Lah kena 2,5%. Tapi kalau misalnya Ramadan kemarin 80 juta nih. Sekarang tinggal 30 juta. Nggak wajib. Atau tadi di tengah-tengah berkurang jadi 20 juta. Terus naik lagi Ramadan ini jadi 80 juta lagi. Itu pun nggak wajib. Wajibnya kapan? Nanti pas mulai 80 jutanya kapan? Tapi kalau misalnya fikih progresif ya. Jadi misalnya Ramadan kemarin harta kita itu katakan 100 juta. Ramadan tahun ini kita ada 50 juta. Kita mendeklar 2,5% dari 50 juta yang kita keluarkan sebagai zakat mal. Itu bagaimana? Boleh. Maka sebetulnya kan tadi saya bilang nggak wajib. Tapi menurut saya jangan jadi orang bakhil. Hanya mikir yang wajib. Belum tentu loh yang wajib. Sholat wajib kita kadang-kadang belum tentu benar, ditambah dengan yang sunnah. Jadi sebetulnya pengertian tidak wajib dalam hal haul tadi itu sebetulnya Islam memudahkan ya. Betul. Tetapi kemudahan-kemudahan itu jangan kemudian kita menjadi pelit dan kikir. Yang tadi tuh kita pakai hadis yang lain, jangan sampai kita kenyang tetangganya lapar. Itu bahaya. Jadi nggak beriman loh. Hanya karena nggak wajib loh, ingat gitu kira-kira. Nah, jadi kalau zakat mal itu kan dalam bentuk uang. Betul. Ya. Nah, kalau uang ini dirupakan barang lagi kemudian disedekahkan kepada orang, boleh. Jadi kita misalnya kita berikan uang, ini zakat ya, boleh. Sebetulnya yang penting bayar. Ini bentuknya uang, tapi tetap sekali lagi kita lihat sebetulnya kebutuhan mustahiknya. Apakah dia itu butuh apa sih? Mungkin sekali tadi bilang kalau misalnya sekarang yang penting uang, ya mungkin lebih baik uang. Karena saat ini tuh yang menurut saya penting adalah konsumtif, bukan lagi yang lain karena kondisinya sangat sulit sekali. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita sudah mendapat pencerahan dari Ustadz Bukhari Muslim, ya, dai milenial yang sudah melalang buana di berbagai macam negara. Nanti tentu akan kita undang dalam kesempatan yang lain untuk cerita tentang suka duka berdakwah di negeri seberang. Siap. Dan perjumpaan kita pada sesi hari ini telah melahirkan banyak hal yang penting buat kita semuanya untuk bekal memasuki Hari Raya Idul Fitri. Pesan-pesan terakhir mungkin Ustadz Bukhari. Kita berharap semuanya mudah-mudahan saudara-saudara kaum muslimat tetap semangat dan berbahagia menghadapi Idul Fitri walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Tetap semangat dah. Begitu nanti karena kalau orang nggak semangat, stres, sakit juga. Nah, itu bahaya. Itu pasti. Saya akan mengakhiri dengan sebuah dialog kecil di warung ini, di warung kopi. Ya. Jadi ketika ada seorang mahasiswa ya yang memang kos dekat warung kopi itu, setelah berbuka puasa dia ngopi di warung itu, ngobrollah soal corona ya. Kemudian si pedagang kopi ini bertanya kepada mahasiswa, Fulan, kamu kan pelajar ya, mungkin sudah bisa memprediksi lah kira-kira
corona ini kira-kira akan berakhir kapan. Nah, lalu kemudian si mahasiswa ini menyampaikan, mahasiswa ini memang cerdas ya, jadi dalam situasi apapun dia harus bisa menjawab lah. Lalu si mahasiswa ini menyampaikan, insya Allah Juni sudah selesai, kita sudah akan kembali hidup normal ya. Lalu si pedagang ini tanya kepada mahasiswa, tahu dari mana kalau Juni akan selesai? Si mahasiswa karena pedagang ini kok banyak tanya gitu ya, karena pertanyaannya dimulai tahu dari mana, dibilang tahu dari Sumedang gitu ya. Ya ini sekilas info saja untuk kita semua. Ya mudah-mudahan prediksi dari banyak lembaga yang melakukan juga riset ya, mudah-mudahan tidak lama lagi ya, kita akan mengakhiri ini. Dan saya kira ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran stay at home ini. Allah telah memaksa kita untuk tinggal di rumah. Berarti insya Allah hubungan sosial kita ini juga akan diperbaiki dari bagaimana kita memperbaiki hubungan kita di rumah. Hubungan kita dengan anak kita, dengan istri kita, dengan sanak famili kita, ini akan menjadi lebih baik, dan setelah itu akan menjadi kohesi sosial yang penting bagi terbangunnya masyarakat yang saling tepak selira, saling jaga, saling berbagi, saling menghormati. Ini akan menjadi satu perekat ukhuwah yang luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Bukhari. Sama-sama. Sampaikan salam untuk keluarga dan Insyaallah. mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.